Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang pentingnya bersikap hormat atau kasih sayang kepada sesama jemaah pada saat berada di majelis, dan pentingnya iman dan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah menjelaskan bahwa iman dengan ilmu tidak bisa dipisahkan. Orang beriman karena tumbuh keilmuan, tumbuh kesadaran. Dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhannya. Lalu dia beriman sehingga melaksanakan perintah Allah. Dan orang melakukan amaliyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun ibadah, kalau tidak didukung dengan keilmuan, maka masih diragukan apakah ibadahnya itu sah. Kalau dia melaksanakan sholat sementara dia tidak punya ilmu, tidak tahu yang namanya tata cara sholat, tidak tahu yang namanya rukun sholat, syarat sholat, termasuk dia membatalkan syarat, dia tidak tahu, maka dia hendaklah belajar ilmu fikih. Kemudian juga dia belajar ilmu tauhid agar ketauhidannya mantap pada saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah diperlukan sebuah keilmuan. Nah, justru itu kita menuntut ilmu ini mulai dari buayan, sampai akhir hayat, tidak ada batas. Makanya kita lihat kaum muslimin banyak yang hadir di majelis. Ini di majelis ilmu, di majelis zikir. Tapi kadang-kadang di majelis zikir itu ya ada yang terlambat datang. Maka kepada jamaah yang sudah duluan duduk, maka hendaklah memberikan kesempatan kepada jamaah yang lain. Artinya melapangkan, ya biar nanti dikasih kesempatan. Ini tanda orang tersebut mempunyai sikap, mempunyai akhlak, mempunyai karakter dan keimanan serta keilmuan. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman menghimbau kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini himbauan ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kamu tafassahu, lapangkanlah. Nah, ini pada saat kita berada di majelis zikir, majelis ilmu, lapangkanlah. Ada jamaah yang tidak bisa duduk karena hanya berdiri. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan melapangkan untukmu. Wa idza qila suzu, dan apabila dikatakan berdirilah, pangsuzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, pasti Allah akan mengangkat kepada orang-orang yang beriman di antara kamu. Walladzina utul ilma darajat, dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ini turunnya pada hari Jumat. Rasulullah, asbabun nuzul atau sebab turunnya,
Rasulullah berada di Sufah di Madinah. Dan Sufah itu serambi Masjid Madinah, kelihatannya agak sempit sedikit. Maka Rasulullah mengadakan satu pengajian. Kalau sekarang pengajian atau tausiah, ceramah. Di Sufah di Serambi Madinah itu banyak, di majelis zikir itu para sahabat hadir. Juga ada di antara sahabat yang tidak bisa duduk karena terlalu sempit tempat. Dan banyaknya ya para sahabat jemaah yang hadir. Banyak juga orang yang ingin duduk di samping Rasulullah SAW. Kita ini kadang-kadang kalau ada ulama yang datang, habaib yang datang, seorang tokoh ulama, banyak yang ingin duduk, ya ini di samping ulama tersebut. Nah ini mengambil keberkahan keilmuan kepada mereka. Biasanya Rasulullah SAW menghormati kepada ahli perang Badar, karena mereka itu sangat berjasa sekali membantu Rasulullah bisa memenangkan perang Badar, baik dari kalangan Muhajirin maupun dari kalangan Ansar. Mereka datang terlambat lalu mereka mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Maka Rasulullah SAW menjawab. Kemudian mereka mengucapkan salam lagi, Assalamualaikum. Nah ini untuk jamaah, dan jamaah semuanya juga menjawab. Tetapi mereka masih berdiri saja, tidak dikasih kesempatan duduk. Maka hal itu Rasulullah SAW mengetahui, wah ini jamaah ini ada kesombongan di dalam hati, dan jamaah ini tidak mempunyai sikap, tidak mempunyai karakter. Rasulullah akan mengetahui. Maka Rasulullah bersabda, rahimallahu rajulan pasahali akhihi, kata Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayang, mengasihani kepada seseorang, fasahallahu fasahali akhihi, yang memberikan kelapangan tempat duduk, fasahali akhihi, bagi saudara. Maka berdirilah sahabat yang lain, dalam arti memberikan, melapangkan, bukan dalam arti berdiri lalu mengambil tempat duduk orang lain. Jadi dilapangkan, diluaskan, biar jamaah yang lain itu adalah bisa duduk. Maka di antara orang-orang munafik, wah kalau begitu Rasulullah itu tidak ada, yang namanya Muhammad itu tidak adil. Masa orang yang sudah lama duduk ini adalah disuruh berdiri. Nah inilah, begitulah sifat-sifat orang-orang munafik. Makanya orang-orang munafik itu dia hanya ada, ya pura-pura saja dia hadir di majelis ilmu, biar dikatakan bahwa dia adalah orang yang beriman. Dia juga pura-pura melaksanakan salat, bahwa dia adalah berjamaah, dia adalah orang yang ahli salat. Padahal kalau sendirian dia tidak salat. Karena sempurnanya iman seseorang itu ada 3. Yang pertama tasdiqun, harus ada kebenaran di dalam hati, al-iman. Tasdiqun bil qalbi, ada kebenaran di dalam hati ini. Orang-orang munafik tidak ada kebenaran di dalam hati. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita, lalu kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang namanya iman. Wa qaulun, dan diucapkan dengan lisan, berarti ada amal. Kita melakukan amaliyah. Tapi sebuah amaliyah yang kita lakukan itu masih diragukan kalau tidak digunakan, kalau tidak didukung dengan keilmuan. Perlunya keilmuan. Makanya dalam surah Al-Mujadalah itu yang diangkat Allah beberapa derajat, yang mendapat beberapa derajat. Jadi kalau di sana yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, dan Allah akan mengangkat
kepada orang-orang yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma darajat, dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, ini wajar. Jadi diangkat karena didukung dengan keilmuannya. Makanya para ulama itu bisa mewarisi para nabi karena keilmuan dan ibadahnya yang kuat. Al ulama warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu. Maka perlunya kita semangat untuk menuntut ilmu. Artinya belajar ilmu fikih, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu akhlak, juga belajar ilmu tasawuf. Biar kita dalam beriman terasa mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu tentu dia memiliki sebuah karakter, sebuah akhlak, seharusnya begitu. Tetapi harus ada nilai keimanan. Kalau keimanannya kurang, nah ini di sini timbul kesombongan karena keilmuan yang dimiliki. Mungkin sudah terlalu lama dia duduk di bangku kuliah, sudah menghabiskan waktu belajar sampai 25 tahun, tapi tidak didukung dengan amaliyahnya. Tidak didukung dengan keimanan yang mantap. Keimanan yang mantap inilah membuat orang itu tawadhu, membuat orang itu rendah diri. Padahal semua keilmuan yang dia miliki adalah pada hakikatnya bukanlah ilmu dia tapi ilmu Allah. Dan Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa manusia itu tidak banyak dikasih ilmu, sedikit itu pun ilmu Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kamu tidak diberi ilmu illa qalila, kecuali sedikit saja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Kita juga hendaklah ya sebagai orang-orang yang beriman memberikan kemudahan, memberikan kelapangan kepada orang yang dalam kesulitan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, wa may yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang memberikan kemudahan, wa may yassara 'ala mu'sirin, kepada orang yang sedang dalam kesulitan, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, kelapangan di dunia dan di akhirat. Nah, inilah ganjaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mampukah kita memiliki satu sikap begitu tanpa didukung dengan keimanan dan keilmuan? Nah, inilah pentingnya iman dan ilmu. Karena iman itu bagaikan mata rantai yang tidak pernah putus. Ada 3 kriteria ini tidak bisa diputus. Ada kebenaran di dalam hati, ada diucapkan dengan lisan, yaitu mengamalkan, melaksanakan perintah Allah, dan selalu ibadah kepada Allah, melaksanakan amaliyah, itulah iman. Karena kalau kita baca di dalam Al-Quran itu, orang beriman itu pasti beramal. Di dalam Al-Quran banyak kita jumpai kata amanu wa amilus salihat. Amanu, beriman, wa amilus salihat, dan beramal. Nah, ini. Jadi tidak bisa dipisahkan. Setiap orang yang beriman itu pasti beramal. Kemudian dia memiliki satu karakter, satu akhlak, satu sikap yang mulia. Inilah ya ciri-ciri dari orang-orang yang beriman. Di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 ini, pentingnya itu keimanan dan pentingnya ilmu pengetahuan. Maka keimanan ini semakin mantap kalau didukung dengan keilmuan. Apalagi semantap ya semakin banyak kita mempelajari ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, maka keimanan kita ini semakin mantap. Dan keilmuan inilah yang membuat kita semakin tinggi
derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keilmuan inilah yang kita miliki yang membuat kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi orang yang paling mulia dalam pandangan Allah itu semua karena didukung dengan keilmuan. Allah tidak memandang kepada pangkat, jabatan, kedudukan. Ya. Bahkan yang Allah pandang adalah ini ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu. Mulia di antara kamu. Ya. Kemudian dalam pandangan Allah dia mulia. Atqakum ialah orang yang paling takwa. Kiranya cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan kita bisa menyisihkan sebagian waktu kita untuk banyak hadir di majelis ilmu. Apalagi kita tidak lama, tinggal 9 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Rasanya kita sudah dekat bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan kita tentu banyak hadir di majelis ilmu. Karena di bulan Ramadan itu ada kajian ba'da subuh atau kuliah subuh. Kultum 7 menit. Nah ini antara salat witir dan salat tarawih. Juga kajian-kajian keagamaan menjelang berbuka puasa. Nah ini sangat berguna sekali. Juga insya Allah keimanan kita semakin meningkat. Karena bulan Ramadan adalah bulan keridaan. Allah Subhanahu wa taala meridai khususnya kepada orang-orang yang beriman. Bahkan orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan karena iman, wahtisaban dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Beruntung rasanya kita bisa hadir di bulan Ramadan. Tapi jangan lupa bukan hanya sekedar hadir, mari kita sambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Orang yang bergembira dia senang menyambut kedatangan bulan Ramadan karena di bulan Ramadan ini wa amaluhu mudha'afun, amal ibadah dilipat gandakan. Bahkan sedekah yang paling utama dilakukan adalah di bulan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang bergembira ria, suka luar biasa menyambut kedatangan bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka menyentuh tubuhnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.